dalam perayaan pertemuan Santo Antonius dan Santo Fransiskus. Dan inilah salam hormat kami kalungkan bunga terindah. Kita katakan San Antonio. Semua ya, 1, 2, 3 ya, San Antonio. Oke, Pastor Minister, kami persilakan untuk maju depan. Ya, silakan. Ya, kita sambut dengan tepuk tangan untuk selamat datang Pastor Minister Provinsial Saudari Konventual Maria Tabernakel Indonesia. Berikutnya keempat imam baru kami persilakan satu langkah ke depan bersama gerak. Ya, satu lagi maju. Ya, oke. Silakan dari 3 juhar untuk memberikan kepada Pastor Evan dari paling ujung. Ya, silakan. Tepuk tangan yang meriah. Lalu berikutnya ini tadi perwakilan dari 3 dolok. Oke, silakan untuk Pastor Eko. Ya. Tepuk tangan. Ya, setia sampai akhir ya Pastor ya. 3 dolok untuk Pastor Bobby dulu nanti ya. Nama bercair baru ke Pastor Erik. Tukar, Bang. Nah, itu dia. Oke, silakan nama bercair untuk Pastor. Iya, tepuk tangan yang meriah. Selamat kepada imam baru. Oke, dan juga silakan untuk Pastor Bobby. Selamat datang di dunia yang lain. Oke, foto bersama dengan Pastor Minister dan juga dengan fotografernya sekalian difoto. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus,
cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan syukur ini kita hendak mengucap syukur kepada Allah atas sejumlah hal di mana kebaikan Allah sungguh ditampakkan kepada kita. Pertama, atas 85 tahun kehadiran keberadaan dari Ordo Saudara Dina Konventual di wilayah Indonesia yang tahun ini kebetulan juga sedang kita rayakan. Yang kedua, sejak 2 tahun yang lalu dan puncaknya hari ini, kita merayakan entah secara pribadi, entah juga secara bersama panggilan Fransiskan dari Santo Angelis dari Padua, sehingga kemudian kita bisa berada berkumpul mengalami kesatuan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus di tempat ini. Maka atas seluruh kebaikan Tuhan dan ungkapan syukur kita, mari kita satukan seluruhnya ini di dalam perayaan syukur ini. Sejenak mari kita mempersiapkan hati dan budi kita agar kita sungguh layak mengambil bagian dalam peristiwa yang membawa keselamatan ini. Mari kita bersama-sama mohon ampun di hadapan Tuhan. Saya mengaku yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Clara Maria, kepada para malaikat dan Tuhan Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kepada Allah di surga.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memanggil dan menjadikan Santo Antonius Padua pembuat mukjizat dan pengkhotbah ulung bagi segenap ciptaan-Mu. Semoga berkat teladan doa dan pertolongannya di hadapan-Mu, kami semua khususnya para kaum muda, Engkau topang dalam segala perjuangan guna mewujudkan kehendak-Mu di dalam gereja-Mu yang kudus dan di dalam hidup kami dengan penuh sukacita, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kebijaksanaan. Aku berdoa dan aku pun diberi pengertian. Aku bermohon, lalu roh kebijaksanaan datang kepadaku. Dialah yang lebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta, dan dibandingkan dengannya kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Permata yang tidak terhingga nilainya tidak kusamakan dengan dia, sebab segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya, dan perak dianggap lumpur belaka di sampingnya. Ia kukasihi lebih dari kesehatan dan keelokan rupa, dan aku lebih suka memiliki dia daripada cahaya, sebab kilau daripadanya tidak kunjung hentinya. Namun demikian, besertanya datang pula padaku segala harta milik dan kekayaan tak terpermani ada dalam tangannya. Terhadap semuanya itu aku bersuka hati, oleh karena kebijaksanaanlah yang memerintahnya. Tetapi aku belum tahu bahwa dari Dialah asalnya pula. Tanpa tipu daya aku belajar, dan tanpa dengki aku membagi-bagi, dan kekayaan kebijaksanaan tidak kusembunyikan. Sebab bagi manusia ia adalah harta benda yang tiada habisnya, dan orang yang menggunakannya menjadi sahabat Allah. Oleh karena orang dipuji kepadanya, karena karunia yang merupakan hasil pendidikan. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah
dengan sorak-sorak. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorak sambil membawa berkas-berkasnya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kitab suci berkata, tatkala naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun itu, ialah pula yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah juga yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pewarta Injil, gembala umat maupun pengajar, semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua akan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dengan demikian, kita bukan lagi anak-anak kecil yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran atau oleh permainan palsu dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan berpegang teguh pada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal menuju Kristus Sang Kepala. Daripadanya seluruh tubuh menerima pertumbuhannya guna membangun diri dalam kasih. Itulah tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua baginya,
sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Lidah orang benar seperti perak pilihan, bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, khususnya para kaum muda, di sebuah stasi yang pernah saya kunjungi, saya pernah didatangi oleh seorang ibu bersama dengan suaminya, dan juga mereka berdua ini membawa seorang bayi yang masih di usia setahun atau seterusnya. Ya Bapa, berilah para pemimpin gereja hidup yang suci dan bijaksana, tekun serta setia dalam memimpin umat-Mu, agar kami kawanan domba-Mu mengalami penggembalaan yang penuh kasih dan pengorbanan, serta semakin terbuka terhadap karya keselamatan Allah dalam diri kami. Mari
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi biarawan, biarawati, dan rohaniwan, ya Bapa, semoga Engkau memberi mereka rahmat kesetiaan untuk memberikan kesaksian hidup yang suci dan rendah hati, taat dan sabar, serta berkobar dalam semangat Injili, dalam mengabdi dan melayani. Semoga di tengah tantangan duniawi, panggilan mereka tetap memberi inspirasi bagi semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, berkat kebangkitan Kristus, teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih masyarakat kami dalam berbagi hidup satu sama lain. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Kristian, ya Bapa, semoga Engkau membimbing mereka dengan Roh Kudus-Mu agar mampu membangun kerukunan dan mengatasi kesulitan dan tantangan hidup berkeluarga, setia dalam kasih dan tahan uji dalam hidup beriman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak dan kaum muda, ya Bapa, semoga Engkau membuka hati mereka akan nilai-nilai Injili, sehingga mampu menempuh masa depan penuh harapan dan terang cahaya-Mu, tidak jatuh dalam godaan dan kesesatan. Semoga Engkau mengetuk pintu hati mereka agar mau hidup lebih dekat dengan Engkau dalam hidup membiara, baik sebagai frater, suster, dan pastor. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pastor, frater, dan karyawan-karyawati yang bekerja di Kebun Santo Antonius Tanjung Timur ini, ya Bapa, semoga melalui perayaan ini, pastor, frater, dan karyawan-karyawati yang berkarya di Kebun Santo Antonius Tanjung Timur ini, Engkau berkati dengan rahmat kesehatan, kesuksesan, dan sukacita berlimpah dalam karya pelayanannya di tempat ini. Semoga Engkau membimbing mereka dengan Roh Kudus-Mu agar mereka mampu menemukan Engkau di dalam diri sesama dan ciptaan-Mu yang ada di tempat ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir dalam perayaan ini, ya Bapa, semoga melalui perayaan 800 tahun panggilan Fransiskan Santo Antonius Padua ini, kami tidak banyak berbicara, tapi dan berusaha untuk lebih banyak berbuat sebagaimana Engkau sendiri menghendakinya untuk kami lakukan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu belajar beriman dan belajar mematuhi kehendak-Mu seturut teladan Santo Antonius Padua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi ordo saudara Dina Konventual yang sudah bermisi di Indonesia selama 85 tahun, ya Allah, jadikan para pastor dan frater kami saksi di tengah dunia modern ini melalui cara hidup yang bersaudara Dina, dan penuh kekeluargaan. Semoga semua orang yang dijumpai dan seluruh umat yang dilayani
mengalami kedamaian dan sukacita sejati. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami di surga, buatlah kami siap sedia serta penuh gairah dalam membangun dunia baru yang penuh cinta kasih, keadilan dan kedamaian, berkat Yesus Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin.
teruskan dengan judul Ya Tuhan Allah. Berdoalah saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, semoga melalui perayaan suci ini, Roh Kudus-Mu memenuhi kami dengan cahaya iman yang sama, yang menerangi Santo Antonius selama menjalankan tugas menyebarkan kemuliaan-Nya. Terimalah persembahan yang kami wujudkan kepadamu untuk mengenangkan putramu ini. Semoga kami berhimpun sebagai putra-putrimu. Kau perkenankan untuk menerima damai sejahtera putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan pantas ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dalam nyanyian dan pujian tak henti-hentinya kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus. Kami memujimu demi kejayaan rahmat-Mu yang Kau curahkan atas hamba-Mu Antonius. Engkau mengutus dia kepada umat-Mu sebagai pewarta Injil dan pelopor damai-Nya. Engkau mengangkat dia menjadi pembantu bagi kaum miskin, sebagai pembawa keadilan, kebenaran, dan cinta kasih. Oleh sebab itu, kami muliakan Dikau atas pemberian kebaikan-Mu. Maka bersama seluruh laskar surgawi dan para kudus-Mu, kami meluhurkan Dikau dan tak henti-hentinya memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptamu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran putramu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus
Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tahan-hentinya melimput umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi umatmu, bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dihianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucapkan berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Akulah misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenakan sengsara Putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami persembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putramu, yang dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, bersama Santo Fransiskus Asisi yang kami rayakan hari ini, Santo Antonius dan Santa Katarina, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Fransiskus, uskup kami Cornelius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Selamanya kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan perantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia.
dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sulilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
saudara-saudari sekalian, pergilah perayaan Ekaristi. Jubilium 800 tahun panggilan Fransiskan Santo Antonius Padua sudah selesai. Kita tepuk tangan nanti semua. Belum ya? Belum datang sebentar. Sebentar, oke. Boleh diambil. Rambutan. Ini cangkul. Sudah? Oke. Berkata. Dan berkat dari Santo Antonius Padua, semoga pohon ini bisa menjadi naungan hidup bagi seluruh makhluk yang ada di tempat ini dan juga membawa berkat bagi kita sekalian. Amin. Hidup San Antonius. Hidup San Antonius. Oke. Oke. Foto dulu dengan pohonnya. Dengan pohonnya. Yuk foto dengan pohonnya. Pohon di tengah, pastor. Ya. Mister di tengah. Sebelah sini, Joni, biar kelihatan. Dengan pohonnya. Video. Hidup San Antonius.